Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Zlatan Ibrahimovic menolak, dibilang punya ego tinggi. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menolak jika dirinya dianggap sebagai pemain dengan karakter ego yang sangat tinggi. Di usianya yang telah menginjak 41 tahun, Zlatan Ibrahimovic masih belum mau berhenti berkarir sebagai pesepak bola profesional. Sebagai pemain tertua yang pernah menyumbangkan asis bagi AC Milan di sebuah kompetisi resmi, Ibrahimovic mengatakan jika dirinya ingin terus berkontribusi bagi i Rossoneri. Rekor itu memang untuk orang tua, tapi saya masih merasa muda, ucap Ibra dalam wawancaranya dengan Milan TV seperti dikutip ligaolahraga.com. Hal terpenting bagi saya adalah memenangkan pertandingan. Saya siap melakukan apa saja untuk membantu tim. Kalau saya melakukan itu dengan catatan sebagai pemain tertua, itu tidak masalah. Sepanjang karir profesionalnya, Ibra dikenal sebagai sosok dengan karakter ego tinggi berkat ucapan yang terkesan angkuh di beberapa kesempatan. Namun mantan penyerang Manchester United itu justru menolak jika dirinya dicap seperti itu. Saya adalah orang yang ingin membantu tim dengan berbagai cara, lanjut Ibrahimovic. Saya bukanlah orang yang punya ego besar dan ingin melakukannya seorang diri. Saya di sini, di Milan ingin memberikan semuanya, membantu rekan-rekan satu tim untuk berkembang, serta meraih kesuksesan dan memahami apa yang sedang kita kerjakan. Sejak kembali ke Milan di tahun 2020 silam, Ibrahimovic bisa dikatakan punya pengaruh yang sangat besar sebagai mentor untuk pemain muda i Rossoneri. Pengaruh Ibra pun langsung terasa di musim kemarin, ketika Milan akhirnya kembali menjadi juara Serie A untuk pertama kalinya dalam kurun 1 dekade lebih. Pochettino mengaku benci Oliver Giroud karena hal ini. Mantan manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino membuat klaim yang jujur dengan mengatakan jika ia membenci Oliver Giroud saat sang striker bermain untuk Arsenal dan Chelsea. Oliver Giroud menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Perancis setelah membantu tim asuhan Didier Deschamps mengalahkan Polandia 3-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sebelum Piala Dunia digelar, penyerang AC Milan itu telah mencetak 49 gol, tertinggal 2 gol dari rekor 51 gol milik Thierry Henry. Namun setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan pembuka penyisihan grup melawan Australia untuk menyamakan kedudukan membuatnya menyamai rekor legenda Prancis tersebut. Olivier Giroud akhirnya mengungguli legenda Arsenal di pertandingan melawan Polandia tadi malam. Dia mencetak gol pembuka di babak pertama sebelum Kylian Mbappe membukukan 2 gol dan Robert Lewandowski mencetak gol hiburan dari titik putih. Pemain berusia 36 tahun itu meninggalkan Chelsea musim panas lalu untuk bergabung dengan AC Milan dan telah menjadi salah satu target man terbaik di dunia. Dia adalah bagian integral dari tim pemenang Piala Dunia 2018 meski tidak mencetak gol. Dan mantan manajer Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino mengungkapkan betapa sulitnya sang striker untuk dilawan. Melansir dari Football London yang dikutip dari ligaolahraga.com, berbicara di babak pertama saat pertandingan Prancis melawan Polandia, Pochettino mengatakan, "Saya selalu membenci Giroud di masa lalu karena Arsenal dan Chelsea. Dia adalah pemain yang Anda hadapi dan Anda tahu dia mampu melakukan segalanya. Ini adalah seorang pemain yang kami sebagai bek tengah membencinya karena dia seorang pembunuh, sulit untuk menghadapinya di dalam kotak karena dia besar, cerdik, dan sangat pintar." Oliver Giroud mencetak 2 gol dalam 10 pertandingan sebagai pemain Chelsea dan Arsenal melawan Pochettino di Tottenham, tetapi meneror tim Southampton dengan 3 gol dalam 2 pertandingan ketika Pochettino masih di sana. Oliver Giroud masih bisa menambah koleksi golnya untuk Prancis. Dengan Les Blues akan dipertemukan dengan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2022. PSG dan Real Madrid berebut bintang AC Milan, Rafael Leao.
PSG dan Real Madrid kabarnya meningkatkan upaya mereka untuk mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan yang juga diminati oleh Chelsea dan Manchester United. Rafael Leao yang masih terikat kontrak hingga 2024 bersama Milan, namun setelah negosiasi selama berbulan-bulan tak mencapaikan hasil, kini namanya dikaitkan dengan banyak klub top Eropa. Setelah menjadi pemain terbaik Serie A musim lalu, dengan mengantarkan AC Milan meraih Scudetto, Leao dikabarkan meminta kenaikan gaji yang cukup besar. Sementara itu Chelsea dikabarkan tidak pernah menutup ketertarikan mereka terhadapnya. Sedangkan Manchester United juga belakangan kembali dikaitkan, terutama setelah Cristiano Ronaldo diputus kontraknya. Namun demikian, kedua tim raksasa Inggris itu menghadapi persaingan yang sulit. Menurut warta dari Prancis oleh LeTensport.com, Direktur PSG, Luis Campos, fokus untuk menggait sang pemain berusia 23 tahun ke klub ibu kota Prancis. Sementara itu, Dario AS dari Spanyol juga mengatakan bahwa Carlo Ancelotti meminta Real Madrid untuk menggait Leao demi meningkatkan kualitas skuadnya. Kendati begitu, siapapun yang menginginkan jasa Leao nampaknya memerlukan mahar yang besar. Bahkan warta dari Italia oleh Football Italia menyebutkan bahwa itu bisa bernilai hingga 100 juta euro. Rafael Leao kembali membuktikan kualitasnya di musim ini dengan mencatatkan 7 gol dan 9 assist dari 20 kali bertanding di semua ajang untuk Milan. Pada saat ini Rafael Leao sendiri masih fokus bermain di Piala Dunia 2022 bersama timnas Portugal. Dia telah memainkan ketiga laga di fase grup dan menyumbang 1 gol. Charles De Ketelaere berambisi tebus dosa di paruh kedua musim ini. Charles De Ketelaere bermain hanya 15 menit di Piala Dunia bersama Belgia, dan Gazzetta dello Sport menekankan bahwa bintang muda AC Milan itu sekarang mencari penebusan dengan I Rossoneri. Pemain berusia 21 tahun itu adalah rekrutan termahal Milan di musim panas lalu, tetapi masih gagal membuktikan kelayakan banderolnya sebesar 32 juta euro ketika ia hanya memberikan 1 assist dalam 18 penampilan. De Ketelaere menjadi bagian dalam skuad Piala Dunia Belgia di Qatar, tetapi hanya bermain selama 15 menit sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 2-0 Setan Merah melawan Maroko pekan lalu. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa bintang muda Belgia itu telah kembali ke negara asalnya setelah Belgia tersingkir dari Piala Dunia dan diperkirakan akan bergabung dengan rekan setimnya di Milan yang akan bertolak ke Doha pada 11 Desember nanti. Dia masih bisa memutuskan untuk mempersingkat liburannya, kembali ke Milanello sebelum perjalanan ke Doha, di mana AC Milan akan berlatih selama 10 hari, bertemu Arsenal dan Liverpool dalam pertandingan persahabatan. Charles De Ketelaere berada di bawah tekanan berat dalam beberapa bulan pertama di San Siro dan akan berusaha meningkatkan performanya di paruh kedua musim ini. AC Milan yakin dengan kualitasnya dan bersedia memberinya waktu seperti yang mereka lakukan dengan Rafael Leao dan Sandro Tonali yang juga mengalami musim pertama yang mengecewakan di klub. Tes doping, Oliver Giroud tak hadiri perayaan kemenangan Prancis atas Polandia. Prancis merilis video perayaan skuad mereka di ruang ganti setelah mengalahkan Polandia di Piala Dunia. Tetapi dalam perayaan kemenangan itu tidak ada sosok Olivier Giroud. Striker AC Milan itu mencetak rekor baru sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah timnas Prancis dengan 52 gol, mengalahkan rekor sebelumnya dari Thierry Henry. Menurut La Provence, tim Prancis telah merencanakan kejutan spesial untuk merayakan rekor Giroud di ruang ganti. Namun seperti yang Anda lihat dari video yang dirilis oleh federasi, Giroud tidak ada di sana karena dia dipilih untuk tes doping dan tidak diizinkan untuk bergabung sampai dia menyelesaikan tesnya. Tes doping biasanya menjadi hal yang mengesalkan bagi pemain sepak bola sebagaimana seorang Cristiano Ronaldo yang kerap marah saat menjalani tes itu. FIFA sepertinya menaruh rasa curiga karena di usia yang sudah menginjak 36 tahun, Oliver Giroud tetap mampu tampil prima dengan gol-gol pentingnya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.